Hey, Oh iya, oke. kaget dong. Aku lebih semangat dong. Dangdut is the music of my country. Jadi memang di era tahun 2000-an awal terjadi satu tren baru. Tren barunya adalah dangdut ini ngetop banget, tapi juga akhirnya pihak TV tuh dulu kan segala macam TV ya, belum ada yang namanya YouTube dan lain-lain. Jadi pihak TV itu membuat ini makin meledak lagi. Kenapa? Karena kebetulan sebagian dari kita, sebagian dari Project Pop kecuali Tika itu menjadi host dari satu acara namanya Joget di RCTI. Joget itu adalah acara dangdut, to be honest dangdut, tapi dia tuh ingin naikin kelasnya. Jadi kalau dulu ketahuan, maaf ya, ini maaf banget kalau dulu gini, pakaiannya penyanyi dangdut banget, misalnya mengkilat-kilat segala macem gitu loh. Itu bahasa yang ada dulu. Nah, di tahun 2000-an awal, pihak TV dalam hal ini waktu itu RCTI bersama acara jogetnya ingin ngebuat itu berbeda banget. Jadi semua penyanyi dangdut ada bandnya seperti yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat sekarang itu awalnya adalah di acaranya joget itu. Jadi dandanin keren, pakai baju desainer dan lain-lain. Jadi naik kelasnya semuanya. Terus di acara itu ternyata menjamur joget, terus ada acara lain di acara TV lain, dan emang naik perhatian orang terhadap dangdut ini gitu loh. Jadi yang penyanyi dangdut makin yang cantik makin kelihatan cantik, yang keren jadi tambah keren, jadi ada yang ganteng banget dan lain-lain gitu loh. Tapi meledaknya dangdut di awal 2000-an ini karena masalah TV, media TV. Nah, ini yang ngebuat karena kita hostnya tiba-tiba Yosi ngomong ke kita. Nah, itu dia. Pesanan makanan dulu baru datang. Gak bohong kan? Aduh, oke. Nah, Yosi ngomong. Dia gini, gue punya kalimat, nggak tahu lagunya bakal kayak gimana, tapi gue udah punya konsepnya. Dia lagi kan orangnya tuh suka out of the box banget ya. Dangdut is the music of my country. Keren nggak? Dia bilang. Teman-teman, wow, keren gitu kan. Akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya dia ngobrol sama produser musik kita yang sudah menjadi sahabat kita dari awal, Irwan Simanjuntak, ngobrol, terus akhirnya ketemulah satu konsep di mana memang di zaman itu dangdut itu menjadi merajalela banget, tapi untuk musik baratnya itu lagi musimnya Linkin Park. Jadi muncullah ide dari produser kita dan Yosi untuk secara musik juga menggabungkan ada unsur rocknya ala electric rocknya ala Linkin Park dengan dangdut gitu. Jadi makanya pas pertama cek itu tuh kan kayak Linkin Park banget ya, tong teng 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 teng. Terus udah ada bunyi gitar di awal segala macam. Orang nggak akan menyangka bahwa di tengahnya akan ditwist menjadi dangdut. Tapi hal ini juga sebenarnya mungkin idenya datang dari kebiasaan kita. Biasanya kalau kita manggung dulu selalu kita bawain lagu-lagu orang. Jadi kebetulan gue sama Yosi itu suruh ngebawain lagu Rollin' gitu ya dari Limp Bizkit. Di tengahnya tuh kita masukin dangdut. Nah, di situ kita sudah mendapatkan test case yang udah bener ketika rock, ketika orang udah lagi seru banget, tiba-tiba dangdutan, mereka kaget tapi tetap joget. Nah, mungkin itulah yang ingin diwujudkan oleh Yosi dan Irwan di sini pas buat lagu Dangdut is the Music of My Country. Ingin ada hal itunya, dan ketika lagu ini keluar ternyata alhamdulillah mungkin karena masanya tepat, waktunya tepat, terus aransemennya juga luar biasa, isi yang dibuat oleh Yosi juga luar biasa, kena banget, meledak lagu itu, meledak banget. Nah, kalau misalnya masalah lagu ini kenapa dibilang meledak banget? Nah, album ini tuh ada di album kita di 2003, judulnya nama albumnya adalah Pop Oke. Pop Oke itu tuh. Nah, albumnya tuh mendapatkan penghargaan dari label sendiri tentu saja. Nggak dari orang, dari label sendiri. Tapi ya inilah, ini one of the greatest album yang pernah kita buat. Nggak bisa bohong, nggak semua album kita meledak. Tapi ini adalah yang paling meledak. Di sini tuh banyak sekali lagu-lagu. Ingatlah Hari Ini ada di sini. Tapi yang pasti yang buat ini meledak pertama adalah Dangdut is the Music of My Country. Karena
penerimaan orang di luar adalah ketika Project Pop yang membawakan, aliran lu kok dangdut ya gitu, tapi nggak dangdut gitu loh, tapi kok keren, tapi kok kini banget, ya udah, jadi emang pas banget sih. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin masalah pembuatan lagunya, yang buatnya siapa, yang produsnya siapa. Ini yang menarik lagi adalah kesuksesan dari lagu di tahun 2000-an adalah ketika tidak saja dia punya lagu yang bagus, tersebar di radio-radio seluruh Indonesia, tapi dia juga harus didukung oleh video klip. Karena video klip itu benar-benar perjualan dari sebuah lagu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak se-impact dulu, tapi ya masih banyak aja yang nonton. Tentu saja ada yang ber-MM, sekarang lebih banyak juga. Tapi kalau dulu kerasa karena kita akan nontonnya di TV. Label kita waktu itu memang memilihkan the one and only Rizal Mantovani again untuk bekerja sama-sama kita. Kenapa dibilang again? Kalau misalnya teman-teman ingin tahu, kita kerjasama sama Mas Rizal Mantovani itu nggak 1-2 klip aja, banyak klip kita. Batal Kawin dia, Indovers dia, terus juga Salah dia yang pertama, Ingatlah Hari Ini dia. Nah tadi kalau pas di Dangdut Is The Music Of My Country ini, karena mendengar lagunya dan akhirnya Rizal datang dengan satu ide. Idenya sih cukup gokil sih, dalam arti kata gini, gua ingin ngeliatin di sini kan ada perbedaan tiba-tiba disatuin sama dangdut, karena ya sebenarnya itu kan inti dari lagunya, bener banget. Akhirnya dia di sini ingin ada yang namanya perkelahian atau perseteruan antar geng. Nah karena ini banyak banget, dia akan membagi beberapa geng gitu loh. Kalau Tika tergabungnya di geng metal sebenarnya dulu ya. Ya pokoknya dia gitu deh. Tapi ada beberapa geng yang ini. Jadi gua ingin, Odi lu berani nggak rambutnya diwarnain? Kata dia gitu. Berani. Karena gue ingin nanti semua geng lu tuh warnanya, rambutnya berwarna semua. Oh gila gitu. Oke. Nah gue ini ingin satu nih. Gue ingin satu geng botak semua. Gitu. Waduh. Terus aku bilang, gue berani? Serius lu Jo? Iya berani. Tapi botak semua ya. Jadi nggak hanya gue, terus tadi botak semua ya gitu-gitu. Terus gitu kata dia, oke, nanti gue cariin orang botak. Jadi ini seru banget nih. Jadi ada geng rambut ini sama geng botak, terus sama satu geng Yosi itu akan pakai baju putih dan selempang putih semua, gini gitu. Ada pokoknya kayak demonstran gitu, gini. Oke, seru nih. Udah. Di hari H, Rizal Mantovani, kalau lu denger, lu akan inget kekesalan gua sama lu, walaupun kesalnya ketawa-tawa ya. Hanya 3 orang yang botak bro, gue dan 2 orang lagi siapa? Temen dari P Project, temen-temen gue juga. Nggak ada talent yang lu cariin. Gila dasar. Itu sih gila sih lo, hancur banget sih Rizal Manto Angin. Gokil. Oh tapi akhirnya berjalan aja karena di situ kan gue ketua gengnya, sudah lah gitu loh. Odi pun rasanya gitu deh, yang berwarna juga nggak banyak banget. Hanya dia warna apa ya, hijau atau pink gitu rambutnya. Gue lupa, nanti lihat aja video klipnya deh. Coba lo lihat, banyak nggak yang berwarna gengnya Odi? Kagak ada. Tapi ternyata It Happen klip itu memang kekuatannya dari Rizal itu ketika dia ngambil beauty ya, gambar-gambar beauty-nya itu emang keren banget. Orang believe banget bahwa pertama kali yang gue bawa gitar duaan gitu, gue wah gila lu main gitarnya keren banget gayanya. Gue mah nggak bisa main gitar gitu kan. Tapi memang bagus banget dan gue mau berterima kasih. Nggak tahu gimana caranya, rasanya ada teman-teman dari grup The Brandals yang ikut serta meramaikan klip itu. Silakan lo lihat, ada teman-teman kita yang rambutnya kribo satu dan kalau nggak salah penyanyinya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman ya. It Happen kayak gitu jadinya, klipnya diterima luar biasa, lagunya makin menggema gitu loh. Bahkan kalau nggak salah aku punya satu cerita unik banget. Ada seorang penggemar yang become friend, jadi dia orang Malaysia yang akhirnya menjadi sahabat teman kita gitu loh. Saking cintanya dia dengan lagu itu, dia sampai membuat video menerangkan part per part lagu ini artinya apa, sehingga
ya nggak usah internationally segala luas ya, tapi orang-orang jadi lebih banyak tahu lagu ini tentang, wah gila nih lagu tentang ini ya, kenapa bisa seperti ini ya gitu loh. Nah, kalau yang di zaman-zaman tahun 2000-an seperti sekarang, 2020-an segala macam, rasanya yang unik karena kedekatan kita dengan Korea. Kalau nggak salah ada seorang penyanyi Korea, nggak tahu sih dia ngetop sekali atau enggak, sempat menyanyikan waktu wawancara di radio Indonesia kalau nggak salah. Aku senang lagu ini, jadi dia nyanyiin Dangdut is the Music of My Country. Aduh, bangga banget. Namanya siapa? Oh. Siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua perasaan. Orang Batak. Ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Batak. Ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua. Enggak jangan marah. Oh, Yang dapat menyatukan kita. Salah satunya dengan musik. Ya, pointer잖아. Dangdut is the Music of my country, oh my country. Dangdut is music of my country, oh my country. 계속하면 돼요. 노래 끄지 Jangan dimatiin. 멈췄어 라고냐. 당근 중독됐어. Oh my god. Oh my god. Ada satu cerita sebenarnya ini terjadi mungkin sampai sekarang ya. Ketika jadi Dangdut is the Music of My Country ini selalu menjadi salah satu lagu yang ditunggu-tunggu kalau kita misalnya muncul, karena mungkin ini yang paling dikenal sama orang dibanding banyak lagu kita yang lain. Tapi faktanya adalah mungkin untuk orang-orang ya, saking dia tahu aja tapi nggak tahu-tahu banget tentang lagu ini gitu ya. Jadi Dangdut is the Music of My Country. Pas mereka nyanyi nggak seperti itu tuh. Minta lagu My Country dong. Jadi bisa Dangdut is the music of my country of my country gitu kan. Harusnya panjang gitu. Dia mah udah nggak ada. Dangdut is the music my country. Dia hanya my country-nya doang. My country. Nggak apa-apa. Yang penting rame-rame sama kita. Dangdut is the music of my country. Apa ini? Ini segmen terakhir, Boba. Segmen terakhir? Banyak netizen, teman-teman Popok di Instagram yang bertanya. Karena kemarin kita open question. Oh, aku yang harus jawab. Iya. Sekali lagi teman-teman ya, makasih banyak. Makasih karena perhatiannya masih luar biasa sama Project Pop. Gue akan coba jawab sebisa gue. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Cacu ini. Kang Jo Damang, alhamdulillah saya sudah jadi alumnus beberapa minggu yang lalu. Kangen kalian, kangen banget. Kapan ke Lubuk Linggau, kata Cikwinita. Pengen banget. Tapi memang di zaman sekarang, jangankan ke luar kota, untuk acara-acara dalam kota pun sangat-sangat terbatas. Dan ya, kenyataannya seperti itu. Tapi jangan khawatir, kita tetap berkarya. Pokoknya lihat kita terus di sosial media ya. Terus, bajunya yang desain siapa? Ini penting banget nih. Ewaldus dan nanya gitu. Ini adalah sahabat kita. Dia jebolan dari desain tekstil ITB. Dia udah bekerja sama kita more than 10 years, lebih dari 10 tahun lebih, namanya Amet dan Distri. Jadi kalau misalnya lihat deh, ada Instagram Amet Distri, itu dia. Ya. Lagu PP favorit, banyak lagunya, tapi jujur yang membuat aku selalu terkenang-kenang tentang Project Pop, satu lagu, Tua Gapat. Itulah semangat kita untuk bisa bersama-sama, happy-happyan, ngebuat orang happy. Tua Gapat. Kalau ini sekarang tua banget. Mau nanya, hanya mau doain kita. Terima kasih. Jika diberi kesempatan duet sama salah satu personel Project Pop, pengen duet sama siapa? Nah, ini yang harus diketahui ya. Di antara anak-anak Project Pop yang paling nggak bisa nyanyi itu gua. Jadi gua akan minta tolong semuanya untuk membackup suara aku. Tapi aku yang banyak gerak aja. Oke, lagu paling kalian suka apa? Ini akan beda-beda, kalau Project Pop beda-beda banget. Ya, aku juga harus bilang salah satu lagu yang aku suka adalah lagu pertama yang sempat aku buat dengan lirik yang Tika buat. Ini unik banget ceritanya. Ini lagu judulnya TTN. Kenapa? Aku punya nada, Tika punya lirik. Pas aku pasin gitu, ngepas banget. Emang harus jadi lagu situ. TTN. Konser kapan? Tahun 2022 ada sebuah promotor yang sudah bilang siap, tapi kita juga nggak mau terlalu optimis, tapi juga kita nggak mau pesimis, karena kan kondisi seperti ini. Doain ya.
Kalau benar-benar kejadian, 2022 ini akan ada konser Project Pop. Amin, amin, amin. Oke. Kok profil fotonya Kak Gugum? Itu gue juga mau nanya sama admin gue. Hari ini malah udah Odi. Kenapa sih? Aneh banget. Makanya waktu itu gini, kenapa profil Project Pop mukanya Gugum doang? Aduh. Katanya ini, Bah. Kenapa? Diganti-ganti. Iya. Gue kaget sih, makanya kenapa nih ada orang ini ya gitu. Nggak apa-apa juga saudara gue sih. Kangen banget pensi offline. Bener, pensi offline. Sebelum ada yang namanya pandemi, kita ini lagi banyak sekali diundang oleh sahabat-sahabat dari SMA, tidak saja di Jakarta, tapi di luar Jakarta untuk meramaikan. Perasaannya tuh luar biasa banget. The best feeling bisa menghibur teman-teman SMA di pensi-pensinya. Mudah-mudahan hal itu bisa terkejadian lagi ya, amin. Nah, ini dia pertanyaannya makin nih. Ada nggak yang grogi ke toilet sebelum perform? Sebenarnya yang paling, nah ini pertanyaan bagus banget nih. Karena ada satu orang yang suka geregetan, senewan gitu loh. Pas sebelum mau manggung banget, cari toilet itu adalah Gugum. Silakan tanya kenapa, ya. Yang paling jahil sejauh ini Yosi. Terus siapa yang paling cerewet? Ya gini, aku sama Odi itu orangnya doyan ngobrol. Kalau misalnya itu bisa dibilang cerewet, ya kami berdua. Bukan Tika, bukan yang lain. Oke, kalau Yosi main game di ujung gitu. Terus siapa yang pernah salah kostum? Oh, nggak pernah dong ada salah kostum. Karena yang kalau misalnya salah desainernya. Kalau ada kendala, siapa yang paling panik dan siapa yang paling santuy? Kalau paling santuy biasanya sih jujur aja Yosi ya. Kalau panik, siapa? Loh, nggak panik sih. Tapi gimana nih gitu. Boleh dong, ya kan namanya berjaga-jaga ya. Oke, sebagai yang namanya Yosi, aku cuma mau bilang fans berat Project Pop. Oh dia namanya Yosi juga ya. Oke, siapa yang paling bijak? Tentu saja presiden. Harus bijak. Semua kru mau ditanyain biar tahu sisi lain Project Pop. Nah ini nanti rasanya ada video waktu itu juga ngomong, lihat deh videonya. Ngomong siapa yang paling cerewet tentang baju segala macam. Ada postingannya, silahkan dicari ya postingannya ya. Oh, ritual yang paling ganggu? Nggak ada. Kita mah nunggu biasanya dengan makan. Atau ya, dan goyang-goyang dikit. Bikin kaos visual merchandise dong. Nah ini juga lagi dipikirkan, terima kasih diingatkan. Kita sebagai grup yang umurnya 25 tahun memang punya niatan untuk buat merchandise, tapi kita juga harus tahu pasar kita ada nggak gitu loh maksudnya. Karena merchandise ini harusnya kan berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan generasi yang sekarang udah kenal Project Pop, senang Project Pop, di bawahnya lagi bisa tahu. Jadi mereka siap untuk jadi pangsa pasar jualan merchandise kita. Doain ya. Kita lanjut ya. Ini ada dari Dea Tahapari. Kak Yosi meresahkan. Yosi? Kenapa Yos? Menghantui kali. Ini ada lagi yang lucu nih. Siapa yang paling kebapaan dan keibuan di Project Pop? Kita semua bapak-bapak. Aduh. Nah, ini pertanyaan oke nih. Dari Oyop, dia bilang, apakah Botika itu sama seperti Saudah? Enggak sama sekali. Dia tuh caring banget. Dia tuh perekatnya Project Pop. Iya deh, cewek lah, tapi dia paling perekatnya Project Pop sih dia sih. Terus yang pasti dia itu multi talenta banget. Ya, udah lihat kan beberapa filmnya dan akan ada film baru yang akan keluar. Terus ya multi talenta tapi kayak nggak pedean, nggak percaya kan? Nah itu dia. Padahal mah, ya udah kayaknya segitu. Terima kasih teman-teman udah banyak pertanyaan. Gua akan pilihkan beberapa aja. Sekali lagi terima kasih dukungannya untuk Project Pop. Jadi silakan ikuti terus sosial media dari Project Pop karena kita ingin kenalan lebih dekat lagi sama kamu dan kamu bisa kenal lebih dekat lagi sama Project Pop.